Di sini kami akan melakukan tindakan pemberian oksigen melalui masker Simple Mask dan NRM dan melakukan teknik postural drainase. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aulia Nur Azmi Hamada sebagai perawat dan edukator. Saya Eva Solistia sebagai pasien dan edukator. Saya Zamri Padi sebagai pasien dan edukator. Saya Rani Siti Fatimah sebagai perawat dan edukator. Saya Desvita Bunga Dewi Sanggiti sebagai perawat dan pasien. Selamat menonton. Happy watching. Pemberian oksigen menggunakan non-rebreathing mask. Tujuan pemasangan oksigen NRM atau non-rebreathing mask adalah untuk memberikan suplai oksigen tambahan pada pasien yang membutuhkan tingkat oksigen lebih tinggi, terutama dalam kondisi darurat atau medis tertentu. Beberapa tujuan pemasangan oksigen dengan NRM meliputi: yang pertama, meningkatkan konsentrasi oksigen NRM, memberikan aliran oksigen yang lebih tinggi sekitar 60% sampai 90% dibandingkan dengan masker oksigen biasa, sehingga membantu pasien yang mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen atau gangguan pernapasan. Yang kedua, memberikan suplai oksigen cepat. Masker ini sering digunakan dalam situasi medis darurat untuk segera mengatasi kekurangan oksigen dalam tubuh pasien. Yang ketiga, mengurangi risiko hipo dan hiperkapnia. Dengan memberikan oksigen murni, NRM dapat membantu mencegah kekurangan oksigen atau hipoksia dan penumpukan karbon dioksida atau hiperkapnia pada pasien dengan gangguan pernapasan. Keempat, mengelola gangguan pernapasan akut. Pasien dengan gangguan pernapasan akut seperti asma, pneumonia, atau gagal napas seringkali memerlukan bantuan oksigen tambahan untuk mempertahankan kadar oksigen darah yang cukup. NRM biasanya digunakan untuk pasien yang membutuhkan oksigen dalam jumlah besar. Tetapi masker ini harus dipasang dengan hati-hati karena bisa berisiko jika tidak digunakan dengan benar. Misalnya bila pasien tidak bisa bernapas secara normal melalui ventilasi. Masker non-rebreathing mask atau NRM biasanya digunakan pada pasien dengan saturasi oksigen yang sangat rendah atau hipoksemia yang membutuhkan suplai oksigen dalam jumlah tinggi. Secara umum, pemasangan masker NRM dilakukan pada pasien dengan saturasi oksigen di bawah 90% yang menunjukkan adanya gangguan oksigenasi yang signifikan. Nah, ada beberapa pedoman yang lebih detail mengenai pemasangan NRM. Yang pertama, saturasi oksigen di bawah 90%. Ini adalah indikasi kuat untuk pemberian oksigen dengan masker NRM. Pada kondisi ini, tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen dan NRM memberikan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi sekitar 60-100% untuk memperbaiki saturasi oksigen dalam darah. Kemudian yang kedua, pasien dengan saturasi oksigen 85-89% pada pasien ini dapat digunakan oksigen dengan aliran tinggi seperti melalui masker NRM untuk pemberian pasokan oksigen yang lebih tinggi dan cepat. Nah, ada beberapa ketentuan penggunaan masker NRM. Yang pertama, masker ini harus dipasang dengan aliran oksigen yang cukup tinggi, biasanya sekitar 10-15 liter per menit. Nah, untuk memastikan bahwa kantong reservoir tetap terisi dengan oksigen dan tidak tercampur dengan udara luar. Kemudian yang kedua ada masker NRM sebaiknya tidak digunakan lebih dari 1-2 jam karena pasien yang terus-menerus membutuhkan oksigen dalam jumlah tinggi kemungkinan memerlukan intervensi yang lebih lanjut seperti ventilasi mekanik atau penggunaan alat bantu pernapasan lainnya. Alat-alat yang digunakan untuk pemberian oksigen melalui masker non-rebreathing mask ada hand scoon, hand sanitizer, ada cairan NaCl, ada humidifier, ada oximeter, stetoskop, dan masker non-rebreathing mask, serta tabung oksigen.
ada perawat Aulia yang berjaga di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Dengan Ibu siapa? Ibu Eva, baik Ibu Eva, saya cek kembali ya di gelarnya. Oh iya, benar, dengan Ibu Eva, tanggal lahirnya 3 Januari 1998. Baik Ibu Eva, keluhan hari ini apa ya Bu? Ibu merasa lebih sesak ya? Baik Ibu, kedatangan saya ke sini yaitu saya akan melakukan pemasangan masker yaitu untuk pemberian oksigen kepada Ibu. Tujuannya yaitu agar nanti sesak Ibu berkurang dan oksigen masuk ke tubuh Ibu lebih maksimal. Apakah Ibu bersedia? Kurang lebih waktunya 3-5 menit. Baik Ibu, sebelumnya saya izin untuk mencuci tangan dan menutup tirai terlebih dahulu ya Bu. Apakah Ibu mau seperti ini saja berbaring atau setengah duduk ya Bu? Baik Ibu, saya bantu ya. Ibu, sebelumnya saya izin untuk mengecek saturasi oksigen yang ada dalam tubuh Ibu ya. Baik Ibu. Baik Ibu, saturasi oksigen Ibu yaitu 87 ya Bu. Berarti saya akan melakukan pemasangan masker menggunakan NRM ya Bu, atau non-rapid mask yang ada hasilnya ya Bu. Baik Ibu, saya bantu untuk memasangkannya ya Bu. Maaf Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mengecek kembali ya Bu oksigen yang ada pada tubuh Ibu berartinya. Ibu, saturasinya masih di bawah dari 90% ya Bu. Ibu harus menggunakan masker ini. Baik Ibu, apakah Ibu merasa sudah lebih nyaman? Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sehingga saya izin untuk merapikan alat terlebih dahulu. Baik Ibu, jika Ibu memerlukan sesuatu, Ibu boleh pencet tombol ansam member. Saya pamit ya Bu. Permisi. Pemberian oksigen menggunakan Simple Mask. Tujuan pemasangan oksigen menggunakan Simple Mask adalah untuk memenuhi kebutuhan oksigen pasien yang mengalami gangguan pertukaran gas dengan memberikan aliran oksigen konsentrasi rendah hingga sedang. Hal ini bertujuan untuk menjaga homeostasi tubuh, mencegah hipoksia, dan mendukung fungsi fisiologis organ pita. Secara rinci, tujuan terorientasi pemasangan Simple Mask meliputi yang pertama tuh meningkatkan oksigen. Simple Mask dirancang untuk memberikan oksigen dengan konsentrasi 40-60% pada laju aliran 5-10 liter per menit. Ini membantu meningkatkan tekanan oksigen tersial PaO2 dalam darah arteri sehingga memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Yang kedua tuh ada mendukung ventilasi spontan. Simple Mask memungkinkan pasien untuk bernapas secara spontan
dengan tambahan oksigen mendukung proses ventilasi tanpa memerlukan bantuan ventilator. Yang ketiga tuh ada meningkatkan saturasi oksigen SpO2. Dengan memberikan oksigen tambahan, tujuan terorientasinya adalah untuk mempertahankan saturasi oksigen pada kisaran optimal lebih dari 90% untuk mendukung fungsi jaringan dan organ. Yang keempat tuh ada mengatasi hipoksemia. Simple mask digunakan untuk menangani kondisi hipoksemia ringan hingga sedang, penurunan kadar oksigen dalam darah yang jika tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi sistematik. Simple mask biasanya memberikan konsentrasi oksigen sekitar 40-60% tergantung pada aliran oksigen yang digunakan. Masker ini lebih cocok untuk pasien dengan gangguan pernapasan ringan hingga sedang dan tidak memerlukan jumlah oksigen sebesar yang diberikan dengan NRM. Kapan menggunakan Simple Mask? Yang pertama tuh ada saturasi oksigen 90-94%. Simple Mask dapat digunakan pada pasien dengan saturasi oksigen di rentan ini yang masih menunjukkan hipoksemia ringan hingga sedang. Terus yang kedua tuh ada gangguan pernapasan ringan hingga sedang. Pasien yang membutuhkan tambahan oksigen tetapi tidak dalam keadaan kegagalan pernapasan yang berat dapat menggunakan Simple Mask. Ketentuan penggunaan Simple Mask yang pertama tuh ada aliran oksigen yang digunakan pada Simple Mask umumnya sekitar 5-10 liter per menit. Jika aliran oksigen di bawah 5 liter per menit, resiko hipoksia bisa meningkat karena Simple Mask tidak dapat memberikan pasokan oksigen yang cukup untuk pasien dengan hipoksemia berat. Terus yang kedua tuh ada Simple Mask lebih nyaman digunakan untuk pasien yang tidak memerlukan oksigen tinggi secara mendalam. Tetapi bagi pasien dengan saturasi oksigen yang sangat rendah, penggunaan masker NRM lebih disarankan karena memberikan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi. Alat-alat yang digunakan untuk pemberian oksigen melalui masker Simple Mask ada hand sanitizer, cairan NaCl, humidifier, oximeter, handscoon, ada Simple Mask, ada stetoskop, serta tabung oksigen. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Perawat Rani. Saya akan berjaga di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 2 siang hari ini. Ibu, dengan Ibu siapa? Saya cek dulu gelangnya ya, Bu. Oh benar, ini dengan Ibu Deswita. Ibu benar tanggal lahir Ibu tanggal 9 Desember 99. Baik, Ibu, di sini saya akan mengasang oksigen untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh Ibu dan mengurangi rasa sesak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Untuk ukuran waktunya 10-15 menit ya, Bu. Saya tutup tirainya dulu ya, Bu. Baik, Bu, saya ingin mencuci tangan dan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya, Bu. Ibu posisinya mau tiduran seperti ini aja apa mau setengah duduk, Bu? Setengah duduk ya. Baik Ibu, saya izin memeriksa ini ya, saturasi oksigen dalam tubuh Ibu dulu. Ibu, ini saturasi oksigen Ibu 89 ya, Bu. Kita cara pemasangannya ya, Bu.
oksigen saja. Jadi Ibu disarankan pakai masker oksigen dulu ya Bu. Baik Ibu, bagaimana? Apakah sudah merasa lebih nyaman? Kalau begitu saya izin membereskan alat-alat terlebih dahulu ya Bu. Ibu, kalau misalnya ada apa-apa atau butuh apa, Ibu tinggal pencet tombol yang ada di samping tempat tidur ya. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Semoga lekas sembuh Bu. Pemberian teknik postural drainase. Tujuan postural drainase yang pertama mempercepat pengeluaran sekret, yang kedua mencegah terkumpulnya sekret pada saluran napas, yang ketiga mencegah terjadinya atelektasis. Postural drainase adalah salah satu teknik fisioterapi yang digunakan untuk membantu mengeluarkan lendir atau sekresi dari saluran pernapasan. Tindakan ini umumnya diberikan kepada pasien dengan kondisi berikut. Yang pertama, penyakit paru obstruktif kronik atau yang disebut PPOK. Pasien dengan akumulasi lendir akibat kondisi seperti bronkitis kronik. Yang kedua, bronkiektasis. Postural drainase membantu membersihkan lendir yang terkumpul di bronkus yang melebar. Yang ketiga, fibrosis kistis atau cystic fibrosis. Digunakan untuk mengeluarkan sekresi tebal dari saluran pernapasan. Pneumonia, pasien yang mengalami produksi lendir berlebihan akibat infeksi paru-paru. Yang kelima, atelektasis, terutama jika atelektasis disebabkan oleh obstruksi saluran napas akibat lendir. Yang keenam, infeksi saluran pernapasan bawah berulang, misalnya pada anak-anak atau dewasa dengan imunokompromi atau kondisi kronis. Yang ketujuh, pasca operasi, toras atau abdomen untuk mencegah komplikasi akibat sekresi yang tertahan di paru-paru. Yang kedelapan, cedera saraf atau neuromuskular, pasien dengan kondisi seperti multiple sclerosis, cerebral palsy atau cedera tulang belakang, di mana kemampuan batuk atau membersihkan saluran napas berkurang. Alat-alat tindakan untuk postural drainase. Yang pertama ada handscoon, yang kedua air hangat, yang ketiga postputum, yang keempat tisu, dan yang kelima bantal. Perkenalkan Pak, saya Pak Jessica. Saya menjaga di ruangan ini dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang nanti. Bapak namanya siapa? Bapak Rizwan. Baik, saya izin untuk mengecek gelangnya ya Pak ya. Iya benar, dengan Bapak Rizwan, tanggal lahirnya 2 Desember 1995 ya Pak ya. Baik Pak, di sini saya akan melakukan tindakan teknik postural drainase. Tujuannya yaitu untuk mengeluarkan dahak yang tertahan di saluran nafas Bapak. Waktunya sekitar 10-15 menit ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, sebelumnya saya izin untuk menutup sampiran dulu ya. Bapak, saya izin untuk mencuci tangan dan memakai handscoon dulu ya. Bantal ya di depannya. Bapak membungkuk ya Pak. Membungkuk. Bapak, saya mulai ya Pak ya. Nanti Bapak boleh bantu untuk tarik nafas ya Pak ya. Baik Bapak, saya pindahkan dulu ya bantalnya. Baik Pak, untuk mengeluarkan lendirnya, Bapak boleh batuk efektif dulu ya Pak ya. Baik Pak, boleh dipegang tempatnya untuk menyimpan dahaknya sama tisu. Bapak tarik nafas ya Pak ya. Tarik nafas, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi, keluarkan. Bapak boleh batuk Pak. Oke Bapak, udah selesai ya, boleh dilap Pak mulutnya. Baik Pak, sudah selesai ya, saya simpan lagi.
Bapak diminum ya untuk melegakan tenggorokan Bapak. Silakan Pak. Baik, sudah. Baik Bapak, tindakannya sudah selesai. Saya izin untuk merapikan alat-alat dulu ya Pak ya. Baik Bapak, tindakannya sudah selesai. Sekarang Bapak posisinya sudah nyaman duduk seperti ini atau mau tiduran lagi? Tidur. Baik, saya bantu untuk tiduran Bapak ya. Bapak, baik, tindakannya sudah selesai dilakukan ya. Saya izin untuk kembali ke ruangan saya. Jika nanti Bapak membutuhkan sesuatu, bisa klik tombol yang ada di belakang Bapak ya. Saya izin untuk kembali ke ruangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudah menonton. Kalian penasaran ya? Aku sih enggak. Balikan gini tangannya. Gini. Bagaimana keadaan ibu sekarang? Perkenalan. Selanjutnya Bapak minum air hangat ya Pak ya. Sampurasi sampai Yuk, 1, 2, 3. Sekian video dari kelompok 7. Terima kasih yang sudah menonton.